Oke, kembali pada Bincang Demokrasi KPU Kabupaten Kediri. Ada diskusi yang sudah menarik, ada hal-hal yang ternyata hal yang baru yang selama ini belum kita diskusikan. Karena kita berhadapan dengan akademisi sehingga perbincangannya menjadi menguak teoretik, menguak sejarah, menguak unsur-unsur lain dan bahkan view-view lain yang selama ini tidak pernah kita bahas di setiap tamu yang hadir di podcast kita kali ini. Kita akan lebih diskusi lagi, jadi mohon maaf kita sampaikan bahwa yang hadir ini sudah divaksin 2 kali. Nah, kita sudah lolos set PCR, semuanya aman. Kenapa kita tidak pakai masker? Biar masyarakat tahu, biar tadi tidak terjadi miskomunikasi bahwa masa pandemi kami tetap menerapkan protokol COVID-19. Oke Mas, ini di ending ini kita berharap kira-kira dalam situasi pemilu 2019 dengan sekian banyak dinamikanya, pemilihan bupati dengan sekian banyak dinamikanya, kira-kira langkah apa yang bisa kita sinergikan ini antara pihak kampus atau pihak lembaga pendidikan dengan kami penyelenggara maupun masyarakat? Apa Mas yang bisa disinergikan, Mas? Ya, saya kira kalau kita tadi bicara tentang model bagaimana masyarakat berpartisipasi lah, kalau kita pakai kalimat partisipasi satu sisi, kemudian kita juga bisa menghasilkan sebuah kepemimpinan yang dikehendaki masyarakat adalah bagaimana kita bisa secara fair bahwa ini kan bicara soal budaya politik ya. Jadi budaya politik Kabupaten Kediri itu akan berbeda dengan daerah lain, itu pasti. Nah, budayanya apa sebenarnya ketika kita bicara soal struktur masyarakat kabupaten ini? Ya karena kita ini masih dalam lanskap kebudayaan Mataraman, maka tokoh-tokoh itu masih menjadi penting. Maka bagaimana kemudian para tokoh itu terjalin hubungan, dilibatkan. Karena tidak semuanya orang bisa langsung masuk ke orang per orang. Betul. Gitu. Melalui tokoh-tokoh yang di dalam ilmu komunikasi itu adalah mereka itu sebagai opinion leader, pemimpin pendapat di komunitasnya. Ya. Kita tidak bisa mempengaruhi orang itu karena di dalam ilmu komunikasi itu bukan apa yang diucapkan, jangan lihat siapa yang mengucapkan, tapi siapa yang mengucapkan. Siapa yang dipercaya oleh komunitas itu. Iya. Jadi sama-sama isinya nggak beda, tapi siapa yang ngomong itu berbeda, itulah yang menjadi faktor orang mendengarkan, apalagi sampai tingkat melaksanakan. Nah, disitulah pertamanya harus desain ke depan untuk meningkatkan partisipasi ke situ. Yang kedua, saya kira soal bagaimana peran masyarakat di dalam proses penyelenggaraannya. Karena KPU kan pasti di dalam setiap tahapan akan membutuhkan para relawan, para petugas-petugas yang harus standby di wilayah masing-masing. Ini juga nanti tidak boleh lepas dari karakter masyarakatnya. Jadi orang-orang yang bertugas di sana harus menjadi bagian dari komunitas yang ada di sekelilingnya. Jangan sampai sosialisasi ini gagal hanya karena dia tidak pernah keluar rumah. Jadi harus menjadi agen-agen sosialisasi juga. Jadi harus betul-betul dia menjadi bagian dari komunitasnya. Jadi tidak sekedar sebuah proses seleksi administratif yang sudah lolos, tetapi hal-hal sifatnya sosiologis lah kan begitu tidak dilihat gitu loh. Karena apalagi di proses yang berdimensi politik ini sangat dekat dengan pemahaman masyarakat Kediri yang notabene adalah Mataraman. Orang Mataraman itu secara politik itu diartikan sebagai individu, urusannya individu. Masyarakat Mataraman itu nggak bisa dimobilisasi. Sejak kecil dia diajarkan satu, untuk hormat pada orang yang punya jabatan, orang yang tua, yang sepuh, itu satu. Patronasnya di sana ya. Yang kedua, dia harus memelihara kerukunan, kedamaian. Dia tidak bisa kemudian memamerkan pilihan saya adalah ini, kamu bagaimana. Ruang publik itu maksudnya tidak untuk ditunjuk-tunjukkan, seperti juga ditunjuk-tunjukkan sebagaimana masyarakat kota pun juga kita tidak. Kota Kediri aja masih seperti itu kok. Jadi ruang batin mereka ada hal-hal yang harus ditutupi, tetapi ini menjadi rahasia orang yang satu komunitas gitu loh. Tapi untuk komunitas lain nanti dulu. Ya, betul. Nah, karena kita memang belum jadi masyarakat modern sebagaimana Eropa. Dan ini jangan dirubah. Ini karakter kita. Bagian dari karakter ya, bagian dari nilai ya. Nah, inilah yang kemudian ketika Mas Nanang tadi nawarkan apa kontribusi
perguruan tinggi atau para akademisi, ya ini kita coba lihat. Kalau bahasa akademisnya ya kita teliti lah. Kita kaji, kita sehingga teliti kemudian lagi. masing-masing zona di Kabupaten Kediri ini nanti seperti apa petanya. Peta secara pemilihan kayak apa, karakter budaya, kecenderungannya. Budayanya pemilihan kayak apa. Ini kan belum saya kira. Jadi ini PR yang kita nggak jadi laksanakan ya. Cuman kita hampir itu ya. Karena hanya keterbatasan waktu, akhirnya uangnya menguap. Karena kita keterbatasan waktu itu. Kita nggak jadi melaksanakan. Masih tersedia cukup waktu untuk kita bisa mendesain ke sana. Oke. Kalau Mas Hige, apa Mas Hige? Apa yang bisa kita sinergikan nih? Karena jenengan bisa mewakili kelompok milenial gitu kan. Iya. Kalau definisi milenial memang apa ya sih? Itu masih bagi saya masih abstrak ya. Artinya milenial itu hanya sekarang itu orang yang paham dengan informasi dan teknologi, gadget itu ya milenial ya. Jadi kalau kemudian orang tua kemudian dia paham, sangat paham, mungkin jadi kaum milenial juga. Jadi kaum milenial. Nah, artinya begini. Jadi kalau kemudian memang kita harus berusaha memfilter betul ketika berita-berita hoax yang tadi saya bilang. Betul. Hoax itu kan berarti berita bohong ya. Tadi kan dikatakan tadi bahwasanya kemudian apakah dengan hoax? Kalau hoax jelas suatu hal yang keliru dan memang harus betul-betul dilawan. Harus dilawan, itu dilawan. Semua bukan hanya akademisi tapi kelompok-kelompok strategis ya, mau mahasiswa, mau partai, termasuk influencer tadi. Ya. Jadi tapi kemudian ketika kita masuk dalam bahasanya apa tadi, negatif campaign atau black campaign dan segalanya. Nah, ini yang memang menjadi persoalan sebenarnya di kita. Jadi sebenarnya kita itu seringkali ketika bersaing gitu ya, seolah-olah kemudian melakukan justifikasi terhadap apa yang kita lakukan terhadap kelompok, bagaimana kita bisa menang kan gitu. Ya ini menjadi persoalan sebenarnya. Karena semisal begini, kalau hoax ada orang merokok misalkan, kemudian dikatakan bahwasanya kemudian ya merokok itu membunuhmu atau kemudian dari sisi medis mungkin bisa jadi betul, tapi kemudian dari sisi masyarakat bisa jadi ada yang benar, karena dari sisi ekonomi jelas itu berita yang malah bohong nantinya kan gitu, karena ekonomi dia dapat banyak dari situ. Tergantung view yang betul membaca. Ya? Tapi kalau sudah ngomong bahwa negatif campaign atau black campaign, ini yang menjadi main persoalan sebenarnya. Ketika menjatuhkan seseorang dan wah itu orang senangannya ngerokok, terus kemudian dengan rokok dia mempengaruhi yang lain ini sehingga kemudian nggak punya sopan santun dalam forum. Ini menjadi persoalan sebenarnya. Yang gitu tuh. Jadi sebenarnya negatif itu sebenarnya adalah suatu pandangan yang dilakukan di luar dengan kesengajaan ya. Tapi boleh loh Mas. Boleh. Negara negatif campaign itu boleh, yang nggak boleh black campaign. Karena itu pidana. Kalau black campaign itu kan hal yang tidak nyata kemudian ditampilkan. Iya. Kalau negatif itu kan dalam tanda kutip ya gibah, ya, itu memang sudah nggak tahu, itu faktor track record. Karena dari awal semua orang punya hal seperti itu gitu ya. Jadi tapi yang jadi catatan begini sebenarnya. Ketika kemudian memang dalam kompetisi ya, kalau kita ngomong kompetisi ini kan kita bicara terkait dengan bukan hanya masalah dominan. Kalau masalah dominan itu siapa yang paling banyak gitu ya. Tapi dalam politik itu ada namanya siapa yang mendominasi. Nah, ini yang jadi menarik sebenarnya. Nah, siapa yang mendominasi dan apa yang mendominasi. Jadi orang baik pun kalau kemudian dalam kacamata yang ternyata haters ya bahasanya ya, atau buset-buset tadi memainkan isu-isu dalam kalau dikatakan netizen, kalau bahasa sekarang netizen ya itu. Benar netizen katanya. Itu kan kalau kemudian itu paling kemudian digarap dan orang nggak mau mengkonfirmasi, yang dibaca itu hanya itu aja, ya pasti akan muncul citra buruk, labeling itu pasti akan stereotip biasanya dia. Stereotip itu negatif itu pasti akan muncul. Nah ini jadi persoalan sebenarnya. Terus bagaimana cara kita untuk ini yang penting, bagaimana caranya kita terutama untuk masyarakat awam ya. Terutama untuk masyarakat awam, karena kalau akademisi selesai lah. Nah, karena kemarin ada juga, Mas. Ada nggak Mavindo di Kediri ya? Jadi masyarakat anti fitnah Indonesia itu kalau di Indonesia sudah ada 18 kota yang punya. Tapi saya belum sampai searching ya, di Kediri itu belum ada. Ternyata kalau kita klik Mavindo itu ternyata kita bisa mengkoreksi, Pak. Jadi berita hoax itu kalau kita kirim ke Mavindo, mereka akan ngecek. Ya, mereka punya seperti komunitas yang akan ngecek. Kita nggak tahu di Kediri sudah ada atau belum. Kalau belum nanti memang itu tugas. Ya memang semua kita bersama. KPU siap menjadi bagian dari komunitas itu. Bersama akademisi, bersama lembaga lain. Betul. Dan kepolisian juga oke kemarin ketika kita diskusi itu. Jadi seringkali gini Mas, seringkali ketika kita melakukan cross check gitu ya. Itu kan di akhir-akhir pasti kalau calon tuh ada namanya
fit and proper Propertas, betul. Tapi kemudian kan sudah muncul kan gitu loh. Nah tadi yang katakan Pak Taufik ini bahwa kemudian masyarakat nggak butuh itu juga. Masyarakat itu butuh bagaimana kemudian dia itu bisa masuk dalam ranah struktur dia, sistem dia, budaya dia, kultur dia. Gitu ya. Kalau misalkan begini, ada orang yang kemudian memang dari awal tuh sudah dikenal karena dia itu memimpin sholat subuh bareng misalnya, kadang-kadang kan gitu. Itu kadang udah jadi model itu, jadi model kampanye itu yang kayak gitu. Ya, seharusnya itu bukan jadi model kampanye sebenarnya. Itu harus yang dilakukan sebenarnya. Betul. Karena kalau kemudian kita menilai figur, sebenarnya kalau kita baik dan buruk, hampir semua orang punya baik dan buruk. Punya sisi negatif dan Punya sisi sisi positif. negatif dan positif. Tapi persoalannya tadi itu, siapa yang mampu mewakili sisi dominan untuk mendominasi? Mana yang ditampilkan? Mana yang ditampilkan? Betul. Jadi siapa yang paling dengan kelompok dominan dia mampu mendominasi, ya selesai. Kelompok kecil pun tidak dominan maksud saya. Kalau dia mampu mendominasi, ya menang. Oke, ini menjelang akhir ya, karena diskusi kita masih panjang dan kita terbatas oleh waktu. Nah, tapi lain waktu saya pastikan bahwa kita akan berdiskusi lagi, Mas Taufik. Kita bersedia ya, Mas Taufik ya? Mas Gigi bersedia ya? Nanti mungkin waktu kita diskusi lagi. Sekarang ini, sebelum kita tutup podcast ini, kita berharap apa pesan dari jenengan untuk masyarakat Kabupaten Kediri, terutama menghadapi pemilu 2024. Nanti pemilu serentak. Ada pilpres, ada pileg, ada pilkada, pilgub maupun pilihan gubernur, pilihan bupati maupun pilihan gubernur. Apa yang harus dilakukan masyarakat Kediri agar satu, partisipasi naik pastinya nanti. Kan ada dua faktor lah. Termasuk untuk orang yang apatis seperti apa, orang yang aktif seperti apa. Karena tujuan kita bersama-sama bahwa ini adalah penyelenggaraan. Bahwa partisipasi bukan hanya PR-nya KPU kan, bukan hanya PR-nya peserta, tapi juga warga masyarakat. Percuma KPU ngomong seberapapun kalau masyarakat tidak mau hadir. Percuma partai politik peserta meraih seperti apapun kalau masyarakatnya ogah-ogahan. Nah, kira-kira apa, Mas? Yang menurut jenengan atau pesan jenengan sebagai akademis dan sebagai mantan penyelenggara kira-kira untuk masyarakat Kabupaten Kediri, wabil khusus masyarakat Kabupaten Kediri, tapi secara umum juga untuk masyarakat Indonesia. Mungkin nanti Mas Taufik punya pesan yang bisa dilakukan baik untuk pelaksanaan atau untuk memilih biar mereka tidak memilih kucing dalam karung, karena pasti nanti sekian banyak calon. Mas Taufik nanti bukan pendapat sendiri, Mas Kiki punya pendapat sendiri. Monggo. Kira apa, Mas? Ada dua. Yang pertama adalah pendidikan politik. Tentu kalau kita bicara pendidikan politik luas, kaitannya dengan bagaimana kita sebagai warga negara memberi satu kontribusi, partisipasi dan sebagainya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita di masing-masing punya posisi struktur sosial yang berbeda-beda. Itu akan bisa melatih kita secara nggak terasa bahwa kita ini merasa diorangkan, merasa kita punya satu peran yang juga penting untuk bagaimana menjaga Kediri ini dari sisi yang kita bisa lakukan. Kemudian yang kedua, justru kalau kita berbicara tentang media sosial, teknologi, ya literasi. Tapi tidak hanya literasi media, tidak hanya literasi digital, tapi juga di situ harus dibarengi literasi budaya, literasi sosial. Karena apa? Ketika orang tidak bisa hoax itu tidak hanya semata-mata wah ini nanti hoax apa enggak, ini valid atau enggak, kemudian dicekkan ke, kalau kita kan ada turnitin ya, plagiasi atau enggak. Tidak sekedar itu. Kontrolnya adalah manusianya kok, penggunanya. Berarti self defense. Iya. Kalau kita itu sudah muak dengan hoax itu sudahlah, ini malah kita hapus kok. Malah kita jangan ada di HP kita, apalagi kok kita share itu enggak. Jadi pangkal persoalannya, kontrolnya adalah di penggunanya, di pengguna HP. Di masing-masing individu menjadi filter yang sangat kuat ya. Dan ini kita menjadi titik temu antara KPU, kemudian akademisi, masyarakat, tokoh masyarakat untuk membangun gerakan literasi entah literasi mungkin bisa di atas namakan literasi demokrasi atau literasi sosial budaya itu elektoral atau apalah gitu, pemilihan dan sebagainya. Tapi intinya bagaimana kita yang memang sudah di alam virtual ini betul-betul bisa menggunakan dan tidak termakan hoax atau informasi yang tidak jelas. Dua hal itu. Jadi kalau pendidikan politik jalan dan itu bisa dilakukan kapan saja dan dengan siapa saja. Kemudian yang kedua yang saya kira ini adalah penting juga karena nanti ke depan itu semuanya di virtual gitu loh. Kita pilpres saja nggak kenal orangnya, artinya lewat media lah. Ini kalau tidak disisir sedikit demi sedikit di lapisan masyarakat, ini juga menjadi satu problem di muda hari.
Itu saya kira. Artinya berarti ada insight, ada outset ya untuk masyarakat itu dari dirinya sendiri, bahwa juga itu kayaknya berkaitan dengan defend masing-masing perseorangan. Yang kedua adalah dengan pendidikan politik dan adanya literasi tambahan untuk mereka dalam konteks ini. Kalau Mas Gigi, Mas Gigi, pesannya Mas Gigi? Kalau saya pesannya kita harus mulai memunculkan kembali kesadaran politik ya, giro politik, bahwasanya persoalan politik itu bukan pada persoalan pilkada saja, tapi bagaimana kemudian menggunakan motif apa, cara apa untuk mendapatkan apa. Sebenarnya ke situ, itu yang harus lebih di dalam pendidikan politik itu harus lebih banyak diberi contoh kan itu. Karena persoalan ketika hanya politik itu hanya termakan pada isu-isu pilkada, itu sebenarnya malah mempersempit sebenarnya. Tapi dengan kemudian dari politik ini kita bisa mendapatkan apa sebenarnya? Kita menginginkan ini dengan cara seperti apa? Kalau dengan cara ini sudah jelek ya jangan dilakukan. Caranya tadi itu memfilter lah, bagaimana cara-cara mengkontrol dan segalanya. Jadi memang ini yang memang harus lebih diciptakan kembali di semua unsur ya, bukan hanya pada wilayah pemula. Apalagi kalau kemudian unsur pemula itu sudah mulai apatis dengan bahwasanya politik itu hanya sebatas pilkada, ya selesai. Akhirnya hanya batas itu tadi, hitam putih. Politik hanya masalah pilkada, pilihan aja. Bukan pada persoalan ada moral bagaimana dengan menggerakkan, dengan menciptakan politik. Sebenarnya ada persaingan cukup bagus. Saya memilih si A, itu kan saya punya harapan. Ada sisi harapan yang kemudian kita inginkan dia memiliki keadilan, unsur-unsur kesejahteraan, visi misi yang jelas. Nah, jadi sebenarnya itu yang harusnya memang lebih kompetisi ini yang harusnya lebih ditanamkan sejak dini, maksud saya begitu. Jadi baik pemula maupun kalau yang tua-tua itu saya bilang itu bukan masalah penggembira saja, tapi kemudian kadang-kadang mereka juga menyerahkan ke yang muda karena memang punya energi mungkin di situ ya. Nah, yang muda ini bagaimana cara mendesain tadi itu sebenarnya. Politik apa sih yang sebenarnya kita pakai? Apakah kita memilih politik hanya berdasar pencitraan saja, atau kita mulai kemudian kembali lagi politik untuk menciptakan suatu bangunan yang mensejahterakan sosial masyarakat. Jadi memang ini seluruh komponen saya pikir ini ya. Jadi bukan masalah persaingannya tadi, tapi pada wilayah substansi apa sih yang ingin kita lakukan, ditawarkan keadilan seperti apa sih gitu. Jadi ini yang harus ditanamkan sejadi. Jangan kemudian hanya politik itu faktor luarnya saja ya, kulitnya saja, hiruk pikuknya saja. Bahwa bukan hanya siapa yang jadi bupatinya, tapi setelah jadi bupati mau ngapain? Nah, apa yang kontrol public hearing yang mulai dilakukan. Kemudian kalau memang dia kalau kemudian ada calon-calon itu ya mudah-mudahan bisa ya seminar dulu sebelum calon itu di seluruh universitas atau perguruan tinggi itu jauh lebih bagus sebenarnya. Berarti mungkin ya nanti kita membuat debat kandidat di kampus itu bisa jadi ya. Sebenarnya ruang itu bisa sangat terbuka ya? Itu malah lebih fair sebenarnya. Catatan bagi kita teman-teman ya, bahwa kita nanti bisa membuat debat publik. Dan persoalannya nanti berani nggak di debat kalau di debat tapi itu nanti kita desain bersama lah, karena itu bagian. Oke, warga Kabupaten Kediri, kita sudah berbincang banyak hal tentang bagaimana demokrasi, bagaimana pemilu pada kacamata akademisi, tapi ada satu hal yang nanti kita diskusikan lebih dalam lagi di lain waktu tentang bagaimana mempromosikan pemilih pemula. Karena itu menjadi penting, karena 5 tahun, 10 tahun lagi masa depan Indonesia ditentukan oleh pemilih-pemilih pemula hari ini. Masa depan Indonesia akan ditentukan oleh anak-anak bangsa, generasi-generasi bangsa. Apa yang dikatakan Soekarno, beri saya 10 pemuda akan kita guncang dunia. Maka nanti kita akan wujudkan itu pada diskusi yang lebih lanjut, karena beliau-beliau mendampingi mahasiswa yang lebih paham sebenarnya mahasiswa kontennya seperti apa. Bahkan kalau memungkinkan kita akan ngajak beberapa mahasiswa ya, perwakilan, apakah nanti dia menggunakan 2 sesi bersama-sama atau kita diskusi bersama dalam bentuk podcast. Saya kira ini sudah cukup banyak yang kita dapatkan. Sekali lagi terima kasih Pak Taufik, terima kasih Mas Ide atas waktunya. Semoga kita di lain waktu dapat kesempatan untuk berdiskusi lagi, dan semoga apa yang kita bincangkan bisa bermanfaat bagi warga Kabupaten Kediri. Dari saya akhiri bincang demokrasi Kabupaten Kediri. Ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.